Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krismayanti, NIM 1700822. Dalam video ini, saya akan menyampaikan mengenai langkah-langkah penerapan model pembelajaran STAD atau Student Team Achievement Division. Adapun materi yang digunakan adalah materi kelas 7 berkaitan dengan potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Nah, sebelum saya menjelaskan langkah-langkahnya, yuk kita memahami terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan model STAD ini. Model STAD ini atau model Student Team Achievement Division merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif di mana guru membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok yang beranggotakan 4-6 orang peserta didik yang beragam kemampuannya, prestasinya, jenis kelamin, suku atau etniknya. Hal yang difokuskan dalam model pembelajaran ini yaitu kerjasama antar anggota kelompok, di mana siswa yang telah memahami materi dapat membantu siswa yang belum memahami materi. Tentu dalam setiap model pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Berikut ini kelebihan dan kekurangan model STAD. Yang pertama, peserta didik dapat memberikan kontribusi secara substansial kepada kelompoknya. Yang kedua, membangun interaksi secara aktif dan positif sehingga melahirkan kerjasama yang baik antar anggota kelompok. Yang ketiga, peserta didik memiliki dua bentuk tanggung jawab. Yang pertama, belajar untuk dirinya sendiri, dan yang kedua, membantu temannya. Dan yang keempat, prestasi dan hasil belajar dapat diraih oleh setiap anggota kelompok. Dan yang terakhir, kuis dijadikan sebagai langkah pembelajaran untuk memotivasi peserta didik. Adapun kekurangan dari model STAD ini, yang pertama, model STAD ini membutuhkan waktu yang lama jika peserta didik dan guru tidak terbiasa menggunakan model STAD. Dan yang kedua, guru harus menyiapkan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Dan yang terakhir, efektif jika dilakukan pada kelas yang jumlah siswanya sedikit. Nah, dalam pembelajaran ini, media yang digunakan dapat berupa PPT, juga peta Indonesia, serta sumber belajar yang digunakan itu buku kelas 7 terbitan Kemendikbud, lalu internet, dan juga video serta gambar yang relevan dengan materi potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Berikut ini langkah-langkah dari model pembelajaran STAD. Silahkan. Nah, setelah tadi kita lihat mengenai langkah-langkah model pembelajaran STAD ini, yuk kita terapkan model STAD ini dalam proses kegiatan pembelajaran mengenai potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Untuk langkah pertama, yaitu kegiatan pendahuluan. Di sini guru membuka pembelajaran dengan melakukan doa, mengecek kehadiran peserta didik, juga menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, serta pemberian motivasi. Nah, karena materi yang akan disampaikan mengenai potensi sumber daya alam, maka guru dapat menayangkan video berkaitan dengan kekayaan alam yang ada di Indonesia. Langkah yang kedua yaitu kegiatan inti. Nah, di sini guru membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok yang beranggotakan 4-6 orang peserta didik yang beragam kemampuannya, prestasinya, jenis kelamin, dan suku. Langkah yang ketiga ini, sebelum memulai diskusi kelompok, maka guru menyampaikan terlebih dahulu mengenai materi. Nah, contoh materi yang dapat disampaikan dapat seperti ini. Materi kali ini mengenai potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Apakah kalian mengetahui apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan oleh manusia di alam, yang dapat dipakai untuk memenuhi kepentingan hidup manusia. Bahan tersebut dapat berupa benda mati maupun benda hidup. Indonesia dikenal sebagai negara dengan potensi sumber daya alam yang sangat besar. Juga dikenal sebagai negara maritim karena memiliki kekayaan maritim yang sangat besar pula. Selanjutnya mengenai potensi sumber daya hutan. Hutan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar karena luas hutan ini mencapai 99,6 juta hektar atau setara dengan 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Oleh karena itu, dengan luas hutan yang begitu besar, Indonesia menyimpan banyak kekayaan flora dan fauna, dan juga keanekaragaman hayati yang sangat besar.
Indonesia juga memiliki spesies endemik yang memang hanya dapat ditemukan di Indonesia. Berikut ini merupakan 3 jenis hutan yang terdapat di Indonesia. Pertama, hutan hujan tropis. Jenis yang kedua, hutan musim. Yang terakhir, hutan mangrove. Dalam gambar ini disajikan peta persebaran sumber daya tambang di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan bahan tambang. Beraneka bahan tambang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, aktivitasnya pun dapat menghasilkan banyak penghasilan atau devisa bagi Indonesia. Namun, sebagian dari potensi tersebut belum dapat dikelola oleh bangsa Indonesia sendiri. Dalam peta tersebut dapat dilihat bahwa terdapat banyak sekali jenis sumber daya tambang yang ada di Indonesia. Seperti halnya minyak bumi dan gas, terdapat batu bara, bauksit, pasir besi, dan emas. Dari yang terakhir mengenai potensi kemaritiman Indonesia. Luas laut Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia. Dalam laut tersebut tersimpan kekayaan alam yang luar biasa besarnya, di mana terdapat sekitar 28.000 spesies flora dan 350 spesies fauna dan 110.000 mikroba. Dalam gambar yang disajikan dapat kita lihat bahwa sumber daya laut di Indonesia ini sejak dahulu dapat dimanfaatkan secara langsung oleh penduduk. Selain itu, Indonesia juga memiliki terumbu karang sebagai salah satu potensi kelautan, di mana luas terumbu karang yang dimiliki Indonesia mencapai 284,3 ribu kilometer atau setara dengan 18% dari terumbu karang yang ada di seluruh dunia. Tidak hanya dari luasnya saja, namun juga dari keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya, yaitu terdapat 2.500 jenis ikan, 2.500 jenis moluska, 1.500 jenis udang-udangan, dan 590 jenis karang. Langkah yang keempat masih dalam kegiatan inti, yaitu setelah proses penyampaian materi oleh guru, maka guru memberikan informasi kepada peserta didik untuk menunjuk salah satu anggota dalam kelompoknya menjadi seorang tutor. Nah, tutor ini adalah seorang yang memberi penjelasan materi kepada anggota yang lain sampai mengerti. Di samping itu juga, guru memberikan LKPD atau lembar kerja peserta didik sebagai pedoman kerja kelompok. Adapun LKPD yang saya buat, contohnya seperti ini. Dalam kegiatan diskusi kelompok ini, siswa dituntut untuk saling membantu satu sama lain agar setiap anggota kelompok dapat memahami materi dengan baik. Tidak hanya itu, selama proses kegiatan diskusi berlangsung, guru juga melakukan pengamatan, memberikan bimbingan, memberikan bantuan, memberikan dorongan. Langkah yang kelima, yaitu setelah diskusi selesai, maka guru meminta peserta didik untuk menyajikan atau mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Langkah yang keenam, yaitu guru memberikan kuis kepada peserta didik berupa uraian mengenai materi potensi sumber daya alam sebagai bentuk evaluasi. Langkah ketujuh, guru memberikan apresiasi dapat berupa penghargaan, hadiah, ataupun aplaus kepada tim yang terbaik. Langkah yang ke-8, yaitu guru juga memberikan konfirmasi berkaitan dengan materi potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Selanjutnya yaitu langkah terakhir atau kegiatan penutup. Di sini guru meminta peserta didik agar dapat memberikan kesimpulan berkaitan dengan materi yang sudah dipelajari. Juga guru melakukan tanya jawab sebagai bentuk review pembelajaran dan memberikan pesan moral berkaitan dengan potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Dan yang terakhir, untuk menindaklanjutinya, guru meminta peserta didik agar dapat membaca materi untuk pertemuan selanjutnya. Dalam pembelajaran ini terdapat 3 aspek penilaian. Yang pertama,
penilaian sikap spiritual, sosial, lalu yang kedua penilaian keterampilan, nah, penilaian keterampilan ini dilakukan guru pada saat pengamatan, diskusi kelompok, dan juga presentasi. Terakhir, penilaian pengetahuan ini dilakukan pada saat di kegiatan inti, yaitu pemberian kuis oleh guru. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.